Selamat datang di channel Doyan Mistis. Malam ini kita akan masuk ke sebuah kisah horor nyata. Kalau kamu berani nonton sampai habis, artinya mentalmu kuat, atau mungkin kamu udah terlalu sering digentayangin mantan. Kali ini gua akan kembali ke Jepang dengan hutannya, yaitu hutan Aokigahara atau cukai lautan pohon. Adalah labirin hijau yang menyelimuti kaki gunung Fuji. Pohon-pohonnya rapat, akar-akarnya mencuat seperti tangan-tangan kaku dari tanah lava yang keras. Peninggalan letusan tahun 864. Keheningan di sini bukan sekedar absennya suara, ia mencekik, menyerap setiap desis angin dan langkah kaki. Saat malam tiba, kabut tipis merayap di antara dahan, membuat cahaya bulan hanya samar-samar menyelinap, seolah hutan menolak cahaya. Disinilah relawan patroli bersama gabungan penduduk lokal Yamanashi dan sukarelawan pemberani memasuki kegelapan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat atau menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Patroli malam adalah ujian nyali. Senter mereka sering terserap oleh kegelapan dan udara dingin menusuk hingga napas terlihat seperti asap putih. Pita merah yang selalu mereka ikat di pohon sebagai penanda jalur sering hilang, seolah diputus oleh tangan tak terlihat. Hutan ini bukan hanya tempat ia terasa hidup, bernapas, dan mengawasi. Dan di antara keheningan yang mencekam, cerita-cerita horor dari relawan dan penyintas mengungkap sisi gelap Aokigahara yang tak bisa dijelaskan akal. Kompas yang berputar dan jejak yang lenyap. Pada tahun 2011, seperti dilaporkan Japan Times, seorang relawan bernama Hiroshi memimpin patroli malam setelah laporan tentang seorang yang masuk dengan tali di tangannya. Tim menyisir hutan mengandalkan kompas untuk menjaga arah di tengah labirin pohon. Tiba-tiba jarum kompasnya berputar liar, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Kami tahu tentang kandungan besi di tanah lava, katanya dengan suara gemetar dalam wawancara. Tapi ini berbeda, kompas ini seperti hidup. Timnya mulai panik saat menyadari pita penanda mereka telah hilang, digantikan oleh keheningan yang makin menekan. Langkah mereka terasa berat, seolah ada tangan dingin yang mencekram kaki mereka, menarik mereka lebih dalam ke hutan. Penduduk lokal sering mengeluhkan hal serupa. Seorang pendaki, seperti diceritakan di Mental Floss 2023, tersesat ketika GPS ponselnya mati. Meskipun sinyal kuat di pinggir hutan, ia mendengar langkah kaki samar di belakangnya. Tapi setiap kali menoleh hanya ada pohon-pohon yang menjulang. Yang lebih mengerikan, ia menemukan jejak kaki di tanah yang tiba-tiba berhenti, seolah pemiliknya lenyap ke udara. Hingga kini dia masih trauma mengingat kejadian itu. Menurut kepercayaan setempat, ini adalah ulah Yurei, roh-roh pendendam yang tersisa dari kematian yang tragis di hutan. Mungkin bahkan di era masa lalu ketika orang tua ditinggalkan untuk mengakhiri hidupnya di sini. Malam di hutan Aokigahara sering dipecah oleh suara-suara yang tak wajar. Hiroshi dalam patroli yang sama mendengar jeritan tajam seperti tangisan wanita yang penuh keputusasaan. Suara itu terdengar dekat, namun saat timnya menyusuri arahnya, jeritan itu berpindah-pindah, kadang dari kiri, kadang dari belakang, seolah menggoda mereka untuk tersesat. Itu bukan suara manusia, kenang Hiroshi. Matanya membelalak saat menceritakannya. Itu seperti hutan yang sedang berbicara, memanggil kami masuk. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, mereka menyerah. Tetapi rasa diawasi tidak pernah hilang. Beberapa relawan bersumpah merasakan pandangan dari balik pohon, meskipun senternya hanya menyorot kegelapan. Lalu ada lagi seorang warga tua bernama Taro yang tinggal di desa dekat hutan, berbagi cerita serupa dalam podcast This Is Horror 2016. Saat mencari kayu bakar di pinggir hutan saat senja, ia mendengar namanya dipanggil dengan suara pelan, seperti bisikan mendiang istrinya, Taro, Taro. Suara itu terdengar begitu nyata, namun tak ada siapapun di sekitar. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika ia merasa ada napas dingin di lehernya, seolah seorang berdiri di tepat di belakangnya. Taro lari secepat yang ia bisa, tapi hutan terasa seperti menahannya. Setiap langkah terasa seperti melawan lumpur.
Fenomena paling mengerikan di Aokigahara adalah teriakan hutan, sensasi yang tak terjelaskan yang mendorong orang untuk meninggalkan jalur dan masuk lebih dalam ke kegelapan. Seorang relawan wanita, Aiko, menceritakan pengalaman pada tahun 2019 seperti diliput dalam dokumenter Jepang. Satu timnya beristirahat, ia tiba-tiba merasa ada dorongan kuat untuk berjalan ke arah yang tidak dikenal. Seperti ada suara di kepalaku yang berkata, "Ayo ikut aku," katanya. Suaranya bergetar tanpa sadar, ia melangkah hingga jauh dari kelompoknya. Berdiri di depan pohon dengan tali berkarat yang masih bergoyang pelan, seolah baru saja digunakan. Rekannya berteriak memanggil, dan saat Aiko tersadar, ia merasa ada tangan tak terlihat yang mencoba menahannya di tempat. Lalu ada lagi cerita dari seorang penyintas, Kenji, yang diselamatkan pada tahun 2017. Mengalami hal serupa, ia datang ke hutan dengan niat mengakhiri hidup setelah kehilangan keluarga dan pekerjaannya. Saat duduk di bawah pohon, tali di tangannya, ia mendengar bisikan dari tanah. "Selesaikan saja, tinggallah di sini." Bayangan tanpa wajah bergerak di antara pohon, mendekat lalu menghilang. "Hutan itu ingin aku jadi bagian darinya," katanya. Masih gemetar mengingat malam itu ketika patroli menemukan ia merasa ada cengkraman dingin di kakinya, seolah hutan marah karena ia diselamatkan. Hutan Aokigahara juga menyimpan penemuan yang membuat jantungan. Menurut All That Interesting di 2022, patroli pernah menemukan boneka tua tergantung di dahan. Matanya seolah mengikuti gerakan mereka. Boneka itu ditemukan di lokasi terpencil, dikelilingi lingkaran batu seperti lava atau seperti altar ritual. "Itu bukan milik korban baru," kata seorang relawan fotografer Thomas. Dia seorang National Geographic di tahun 2015. "Itu seperti hutan meninggalkan tanda untuk kami." Yang lain melaporkan cermin kecil di tangan hutan, mencerminkan wajah pucat mereka sendiri, sering disertai bisikan seperti "bergabunglah dengan kami," seperti yang dialami penyintas Taro pada 2009. Pernah juga ditemukan jejak kaki di tanah yang tiba-tiba berhenti seolah pemiliknya lenyap. Pemandu bersama Tori Kurihara yang menemukan 36 jenazah dalam 37 hari pada 2015 bersumpah bahwa beberapa barang seperti sepatu tua atau foto keluarga yang ditinggalkan muncul kembali di tempat yang sama meskipun sudah diambil. "Hutan ini punya cara mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian," katanya. Para relawan dan penduduk lokal menyebut Aokigahara sebagai entitas hidup. Pohon-pohonnya yang bengkok, akarnya mencekram tanah, dan keheningan yang tidak wajar menciptakan ilusi bahwa hutan ini bernapas, mengawasi, dan menunggu. Pemerintah Jepang telah memasang papan peringatan dengan pesan seperti "hidupmu berharga" dengan nomor hotline. Tapi hutan ini tetap menarik jiwa-jiwa yang putus asa dan mereka yang cukup berani untuk menyelamatkannya. Namun, setiap langkah di Aokigahara adalah pertarungan melawan kegelapan, baik yang ada di hutan maupun di dalam hati. Apa yang membuat Aokigahara begitu menakutkan bukan hanya sejarahnya, tetapi fakta bahwa cerita-cerita ini berasal dari orang-orang nyata, relawan, penyintas, dan penduduk lokal yang merasakan jeritan, bisikan, dan teriakan itu. Hutan ini bukan sekedar tempat, ia adalah cermin kegelapan manusia, dan mungkin rumah bagi sesuatu yang tak pernah pergi. Jadi, jika ada temanmu yang mempunyai masalah, dengarkan saja ceritanya, jangan malah adu nasib, karena mungkin dia udah gak tahan, makanya dia harus bercerita. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you.